pesan-pesan yang diucapkan oleh Fufu Fafa itu menimbulkan keadaan yang bisa membuat problem psikologi mempengaruhi proses di 20 Oktober nanti pelantikan. 3 bulan yang lalu saya itu bukan siapa-siapa Bapak Ibu sekalian. Saya masih dikatain plonga-plongo, dikatain Samsul, dikatain takut debat. Tapi yang jelas ini berkat dukungan, doa Bapak Ibu semua. Akun itu loh Mas. Buat akun itu sendiri aku. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka buka suara soal akun Kaskus Fufu Fafa yang ramai di media sosial. Gibran yang saat itu belusukan di kota Solo pada Selasa 10 September 2024 mengaku tak tahu soal akun itu. Apanya? Tapi itu memang dipastikan Mas Wapres terpilih. Tapi bukan Mas Gibran. Bukan. Berarti akun siapa Pak? Kita nggak tahu, tunggu lagi. Tunggu aja ntar ada waktu. Sejak kapan pendalamannya? Ya sejak kemarin. Menurut Roy, pernyataan Budi Ari tidak dilandasi kajian ilmiah. Pernyataan itu disampaikan oleh Roy pada Rabu 11 September. Roy mengatakan pernyataan Budi Ari justru membuat Kominfo makin banyak dihujat warganet. Di belakangan ini viral banget akun Kaskus yang namanya Fufu Fafa. Kaskus itu forum online, tempat orang diskusi, sharing, jual beli dan sebagainya. Nah, si Fufu Fafa ini sering ngatain Pak Prabowo di situ. Nih, banyak banget jejak digitalnya dikumpulin sama netizen. Kenapa netizen tiba-tiba ngincer Fufu Fafa? Karena pas dicek, Fufu Fafa bilang kalau ID asli dia itu namanya Raka Gnarli. Tapi dia nggak bisa login karena lupa passwordnya. Nah, akun Cilipari Catering juga bilang kalau dia nggak bisa login ke akun Raka Gnarli. Berarti yang punya Fufu Fafa sama Cilipari Catering ini orang yang sama. Nah, Cilipari Catering ini adalah catering punyanya Gibran. Makanya netizen langsung kayak detektif tuh, nyatuin petunjuk. Nah, si Fufu Fafa ini juga ngaku kalau Twitter dia itu @rkgbrn. Pas dicek jejak digital, Kaesang pernah ngucapin selamat ulang tahun buat ibu dan mas @rkgbrn. Kok bisa sama namanya? Makanya banyak yang ngambil kesimpulan kalau Fufu Fafa ini adalah akunnya Gibran. Kalau bukan Gibran, berarti siapa dong? Nggak tahu juga kan? Kalau nggak tahu siapa pelakunya, kenapa bisa nyimpulin itu bukan Gibran? Inilah kalau menteri rasa relawan. Netizen Indonesia bisa ngebongkar sesuatu sampai ke akar-akarnya. Jadi ini sekarang lagi rame nih kasus sebuah akun di diskusi online Kaskus namanya Fufu Fafa. Ini seru nih. Akun ini memang nyinyir banget, terutama terhadap Pak Prabowo, terhadap anaknya, terhadap keluarganya, bahkan nyinyir banget pada lawan-lawan politiknya Pak Jokowi. Tentu bukan Gibran yang sekarang, Gibran yang dulu belum jadi wapres. Jadi diindikasikan. Belum tentu miliknya Gibran loh, tapi diindikasikan atau terduga entah apa-apalah namanya lah ketimbang gue dibilang fitnah, diindikasikan milik Gibran. Soal bongkar-membongkar ini memang agak luar biasa. Orang yang difufu-fafakan itu sudah berkomentar, maka dia menjadi isu publik, dia menjadi pemberitaan publik, maka sah untuk dianalisis. Jadi ini bukan lagi soal sentimen, tetapi karena sudah ada komunikasi atau reaksi dari pihak yang difufu-fafakan itu, maka publik mengintai atau mengintip, lebih gampang mengintip, atau lebih sopan lagi menduga bahwa akan ada situasi politik atau kimia politik yang unmix, yang tidak mix antara Prabowo dan Gibran. Nanti Pak Prabowo akan bilang mereka akan pecah belah kami. Bukan, itu artinya bagian-bagian opini publik ini sudah masuk sampai ke pusat pengolahan informasi dari Partai Gerindra. Dan tentu Pak Prabowo bertanya-tanya, ada apa sih? Kan Pak Prabowo nggak mungkin membaca berita-berita yang 10 tahun lalu itu. Tetapi kuriositas Prabowo juga akan dipengaruhi oleh suasana di dalam Gerindra sendiri kan. Jadi
soal-soal semacam ini juga kita bisa bayangkan apa yang sedang dipikirkan oleh Partai Demokrat misalnya, atau oleh partai-partai di Kim Plus kalau isu ini tetap akan diedarkan tuh. Jadi ada pengedarnya tuh. Nah, pengedarnya itu sadar bahwa kemampuan psikologi Pak Prabowo mungkin ada batasnya. Kemampuan psikologi dari siapa, Syahrini atau siapa, saya kurang hafal nama-nama artis yang disebutkan di situ, dan sifat rasistis dari Twitter itu atau pesan-pesan yang diucapkan oleh Fufu Fafa itu menimbulkan keadaan yang bisa membuat problem psikologi mempengaruhi proses di 20 Oktober nanti pelantikan. Bayangkan misalnya kalau itu belum bisa dijelaskan, maka orang akan berspekulasi bahwa memang ada hal yang disembunyikan. Apalagi kalau terlihat bahwa itu akhirnya tiba-tiba berhenti, itu artinya ada perintah kekuasaan. Jadi sesuatu yang sudah masuk di dalam wilayah kebudayaan, dia jadi cultural product. Nah, cultural product ini yang akan kita tunggu akibatnya nanti. Apakah secara politis dia akan dijadikan faktor untuk menimbang kembali proses perkawinan politik antara Prabowo dan Gibran. Dan di situ tentu akan banyak spekulasi baru. Oh, ini kalau tadi bukan hanya Syahrini, Bung Rocky yang dilecehkan oleh si Fufu Fafa ini. Daftarnya panjang nih ya. Saya kutipkan saja nih, ada dari akun Dennis Malhotra nih. Ini yang dilecehkan itu Syahrini, Cinta Laura, Bella Sophie, Pevita Pierce, Nadia Mulya, Rachel Marham, Kartika Putri, Wanda Hamidah, Nurul Arifin, Titik. Nah, ini mungkin maksudnya Titik Soeharto ya. Dan juga ada Haruka Jakarta 48. Ini serem Bung Rocky nih. Saya sendiri masih tetap berharap ya, semoga akun Fufu Fafa ini memang bukan milik Gibran lah gitu ya. Kalau itu betul-betul milik Gibran, betapa cilakanya bangsa ini ya.